Halo semuanya, perkenalkan saya Widi Bandardianto dengan NIM 8111422202 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait investigasi kasus korupsi di Indonesia guna memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Indonesia termasuk negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta progres ekonomi yang baik selama beberapa tahun terakhir. Namun hal tersebut masih belum menjamin bahwa kondisi ekonomi dalam negeri Indonesia baik-baik saja. Masih marak terjadi permasalahan yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia, salah satunya adalah tingginya angka korupsi. Menurut Detik, berdasarkan Corruption Perception Index atau CPI yang merangkum data dari 180 negara di dunia pada tahun 2023, di mana di dalam data berkisar antara angka 0 hingga 100, dengan 0 dalam hal ini berarti negara tersebut sangat korup, dan 100 dalam hal ini negara tersebut bersih dari korupsi. Indonesia memiliki skor 34 poin, yang membuktikan bahwa angka korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan dengan skor rata-rata yakni 43 poin. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara di peringkat 65 terburuk soal korupsi. Salah satu kasus korupsi di Indonesia yang menyita perhatian publik adalah kasus korupsi bantuan sosial atau Bansos yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT Bandagara Reksa atau PT BGR pada tahun 2020 yang merugikan negara sebesar 127,5 miliar rupiah. Menurut CNBC Indonesia, setelah penyelidikan dari KPK, diketahui ada 6 tersangka dalam kasus korupsi ini, yaitu yang pertama Muhammad Kuncharawibowo atau MKW, mantan Direktur Utama PT Bandagara Reksa atau PT BGR. Yang kedua, mantan Direktur Komersial PT BGR yaitu Budi Susanto atau BS. Yang ketiga, Vice President Operasional PT BGR yaitu April Kurniawan atau AC. 4. Direktur Utama PT Mitra Energi Persada Ivo Bongkaren atau IW. 5. Roni Ramdhani atau RR selaku tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada atau PT PTP. Dan yang keenam ada Richard Cahyanta atau RC, General Manager PT PTP sekaligus Direktur PT Envio Global Persada. Menurut website resmi KPK, alur terjadinya kasus ini bermula ketika Kemensos memilih PT BGR sebagai distributor bantuan sosial beras atau BSB melalui surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyaluran BSB untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, program PKH dalam rangka penanganan dampak COVID-19 dengan nilai kontrak yaitu 326 miliar rupiah. Setelah dilakukan investigasi, ternyata dalam pelaksanaan penyaluran BSB ditemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama, untuk realisasi distribusi BSB, AC atas pengetahuan MKW dan BS secara sepihak menunjuk PT PTP milik RC tanpa proses seleksi untuk menggantikan PT DIB. Dalam penyusunan kontrak konsultan pendamping antara PT BGR dengan PT PTP, tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas, serta ditentukan sepihak oleh MKW. Adapun tanggal kontrak juga disepakati dibuat mundur atau backdate. Yang kedua, atas ide IW, RR, dan RC, PT PTP membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan distribusi BSB. Yang ketiga, pada periode September sampai dengan Desember 2020, RR menagih pembayaran uang muka dan uang termin jasa pekerjaan konsultan ke PT BGR dan telah dibayarkan sejumlah sekitar 151 miliar rupiah. Yang keempat, terdapat rekayasa beberapa dokumen lelang dari PT PTP yang kembali mencantumkan backdate oleh BS dan AC dengan melakukan intimidasi kepada beberapa staf di PT BGR. Yang kelima, pada periode Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021, terdapat penarikan uang sebesar 125 miliar rupiah dari rekening PT PTP yang penggunaannya tidak terkait dengan distribusi BSB. Faktor-faktor tersebut menyebabkan KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada proses penyaluran bansos ini yang kemudian menyatakan ke-6 pelaku yang terlibat menjadi tersangka dalam dugaan korupsi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada proses penyaluran bansos ini yang kemudian menyatakan ke-6 pelaku yang terlibat menjadi tersangka dalam dugaan korupsi. Setelah proses yang panjang dan bertahap, pada akhirnya dalam persidangan berdasarkan bukti yang kuat, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa, yakni yang pertama Muhammad Kuncharawibowo berupa pidana penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan. Yang kedua Richard Cahyanto berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan. Yang ketiga, Roni Ramdhani berupa pidana penjara selama 6 tahun, 6 bulan, dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan. Yang keempat, Ivo Bongkaren berupa pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan.
Yang kelima, Budi Susanto berupa pidana penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan. Yang keenam, April Kurniawan berupa pidana penjara selama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan hasil investigasi mengenai salah satu kasus korupsi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.